Oke, balik lagi kita ke episode keempat ya di series Bootstrap. Oke, hari ini kita akan bahas tentang typography dan text utility di Bootstrap. Jadi apa itu typography? Typography itu adalah cara menata teks di website agar mudah dibaca, rapi, konsisten, dan nyaman dilihat. Di Bootstrap itu, typography sudah disediakan dalam bentuk utility class, sehingga kita tidak perlu menulis CSS manual, seperti ukuran teks, gaya teks, warna, penempatan, arah teks, spasi, antar baris. Intinya, typography itu cara agar teks enak dibaca dan terlihat profesional. Oke ya. Nah, kita harus pahamin dulu ada beberapa kategori dalam typography atau text utility. Pertama ada heading, terus ada text alignment, text styling, text transform, font size and line height, text color utility, mute text and small text, dan real usage dalam dunia nyata itu nanti seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan lihat dokumentasinya. Di dokumentasi di Bootstrap itu ada typography. Oke. Nah, di dalamnya itu kita pahamin ada heading. Heading itu ditulis dengan H1 ya. Nah, dalam secara kondisi Bootstrap heading itu nanti seperti ini. H1 ukurannya sampai H6. Oke. Nah, penulisannya kita bisa buat dengan kelas H1, kelas H2 dan seterusnya seperti ini atau langsung aja juga bisa buat H1 ya. Itu juga bisa dibaca. Oke. Nah, terus kita harus pahamin juga ada yang namanya display heading. Kalau heading tadi dari H1 sampai 6, display heading juga dari display 1 sampai display 6. Display 1 semakin besar, display 6 semakin kecil. Nah, biasanya ya penerapan display ini digunakan untuk di hero ya. Jadi konsepnya kayak di heading tapi ini di biasanya di depan dari background, image gitu ya. Nah, itu biasanya itu display heading ini lebih besar ya daripada heading yang biasa. Oke. Nah, terus kalau kita lihat display font size-nya, kalau misalnya kita kasih display heading 1 itu setara dengan 5 rem, display 6 itu setara 2,5 rem. Oke ya, yang tadi kita pahamin 1 rem itu lebih kurang 16 pixel ya. Berarti ini cukup besar ya secara ukuran ya. Nah, berikutnya ada yang namanya lead ya. Lead itu kayak paragraf gitu ya. Jadi misalnya kita buat p class lead, maka itu menjadi sebuah lead paragraf ya. Jadi regular paragraph. Nah, itu pakai lead. Terus ada yang namanya inline text element ya. Inline text element itu seperti ya biasa ya, seperti mark, del, as, in dan seterusnya. Nanti kita coba gunakan sesuai dengan kebutuhan project kita. Oke. Terus di sini ada text utility seperti attr, html, HTML ya. Text utility kita akan pakai. Ya, ada block quotes, naming dan seterusnya. Oke, kita akan coba langsung on the spot with project nanti mana yang kita pakai di dalam project kita. Oke. Nah, pertama saya akan buat sebuah header di sini. Oke. Terus nanti akan ada beberapa section. Oke. Jadi nanti ada section 1, section 2 dan seterusnya. Tapi saya mau sih nanti si section ini diapit dalam sebuah container ya. Jadi kita buat dulu container di sini. Dah, oke. Jadi nanti itu diapit dalam container. Nah, kita akan buat headernya dulu. Nah, di header saya butuh container juga, container. Oke. Nah, headernya saya akan buat kelas warnanya biru, teksnya putih. Oke, paddingnya 4, margin bottomnya 4. Oke, itu ya warna biru ya. Nah, nanti di dalam si kontainer ini kita akan buat H1, kita akan buat kelas display 1. Oke, judulnya misalnya dashboard informasi. Oke ya, nanti kayak gitu. Dashboard informasi. Oke, biar terlihat lebih... Oh, ini kegedekan ya kayaknya. Kita buat 5D deh. Terus VW bold. Oke ya, kayak gitu ya. Dashboard informasi. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat paragraf yang dimana kelasnya kita pakai lead gitu ya. Oh, sebelum pakai lead nanti seperti apa kita lihat dulu ya. Ini merupakan data summary dari aplikasi. Oke, seperti itu. Typo ya. Nah, sekarang kalau lanjut di bagian section ya. Kita akan isi di bagian section ini. Oke. Nah, pertama kita akan buat dulu H2. Nah, judulnya saya buat nih status system. Kayak gini. Nah, tapi kita kasih kelas ya. Pertama di sectionnya dulu ya. Di section ini saya kasih kelas MB5.
Berarti nanti di bawah section berikutnya, ya section kedua tuh nanti ada bottom jaraknya 5 ya, margin bottom 5. Nah, di H2 saya mau kasih dulu konsep H3. Jadi, nah, terlihat perbedaannya. Waktu kita kasih kelas H3 langsung dia jadi lebih kecil, gitu ya. Nah, terus FW bold lebih tebal. Terus kalau misalnya saya kasih text utility text uppercase. Nah, walaupun huruf yang kita tulis di HTML kita, di code kita itu camel case, tapi di sini jadinya uppercase. Oke ya, itu lebih kurang. Berarti text utility di Bootstrap itu bisa dipakai ya, text uppercase, small case gitu ya. Oke, sekarang paragraf. Di paragraf ini misalnya saya tuliskan gini. Berikut adalah ringkasan status sistem pada aplikasi Anda hari ini. Oke, nah sekarang saya pengen paragraf ini kita kasih sebuah kelas namanya text mode. Tuh, lebih soft ya. Kalau misalnya sebelum ada text mode kayak gitu, kalau waktu ada text mode seperti ini. Ya, jadi kayak opacity kalau tadi 100% turun di 80% atau 70% ketika dikasih text mode. Oke ya. Nah, di dalam ini masih di dalam sectionnya saya mau kasih alert ya. Kelas alert nanya science ya, kayak info gitu ya, lebih mudah ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, oke, di dalamnya ini saya buat paragraf ya untuk di dalam alertnya. Oke, pertama saya update dulu dengan utility strong ya. Terus saya buat catatan kayak gitu jadinya. Terus di bawah sebelahnya semua data diperbarui. Oke. Udah. Terus kita buat span. Span itu kan berarti sebagian yang ada di sini. Saya buat misalnya setiap 5 menit sekali. Oke. Apa kondisinya? Di dalam span ini saya buat kelas misalnya FW bold. Tuh, langsung jadi tebal tuh, ya kan? Biar lebih bagus, S-nya kecil aja deh. Nah, oke. Nah, terus di dalam strong misalnya saya mau kasih kelas misalnya warnanya agak biru. Biru itu primary ya. Tuh. Oke, terlihat ya. Jadi alertnya warna cyan ya gitu ya. Terus habis itu text primary itu warna biru ya. Semua data berbair bla bla bla. Di section pertama clear kita ya. Nah, kita akan lanjut. Kita akan buat section kedua. Oke, seperti biasa di section kedua kita akan coba buat H3 kelas H4. Oh, biar nampak perbedaannya dulu ya. Saya buat gini. Ringkasan hari ini. Oke, ukurannya segini ya. Ketika saya kasih H4, saya save. Tuh, ya artinya apa? Artinya ketika kita pakai kelas H3, H4, H2, nama kelas ya, bukan tag HTML H1 dan seterusnya, dia akan langsung menyesuaikan gitu secara ukuran. Nah, oke, sectionnya kita kasih MB5 dulu ya. Nah, oke, ringkasan hari ini. Oke, di bawahnya kita bagi beberapa kolom ya. Oke. Nah, pertama row-nya ini kita kasih G3 di mana kita kasih beberapa kolom. Oke. Pertama ini saya buat call MD4. Nanti apa itu MD4? Lihat di video sebelumnya ya. Kita udah bahas tentang responsive. Oke ya. Nah, di dalam ini kita akan buat bagian untuk cut-nya ya. Saya akan buat cut di sini. Oke. Ukuran cut-nya saya buat dengan tambahan padding 3. Oke, di mana di dalamnya itu ada H4. Oke. Kelasnya. Oke, sebelum saya buat kelasnya saya buat isi kontennya biar nanti waktu diisi terlihat hasilnya. 150 pengguna aktif. Contoh tuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika saya kasih kelas, kelasnya itu berupa contoh gini, fs font size 5. Oke, nampak ya? Terlihat lah, langsung kecil ya. Terus FW bold berarti langsung tebal. Text success berarti warna hijau. Oke ya. Nah, itu semua kamu bisa lihat di dokumentasinya ya, mulai dari stylenya sampai warnanya semua ada di sini. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kita udah buat headingnya tuh H4 ya. Tapi kita buat font size-nya 5, text sukses. Nah, di bawahnya kita buat paragraf. Isinya misalnya jumlah user yang login hari ini. Oke. Ini kita kasih kelas text mode. Oke ya, terlihat nih. Nah, terus karena kita pingin dalam satu baris ada beberapa kolom ya, kita buat aja di bawahnya call lagi.
Di sini MD4. Oke, isiannya ini kalau kita perkecil tuh kayak gitu ya. Jadi isiannya di dalam ini sama seperti tadi gitu ya. Biar terbiasa jangan di copy ya, kita buat aja. Oke, ini datanya misalnya 34 order pending. Oke, tapi kita update dulu ke cart ya. Saya lupa. Kita update dulu ke cart. Oke, nah di cart-nya kita buat padding 3. Oke, paragrafnya. Nah, sekarang coba kita nggak pakai style ya. Jadinya biar dapat perbedaannya sama yang 150 pengguna aktif tuh, yang cart sebelumnya sudah kita styling. Oke, transaksi yang belum selesai. Oke, dapat ya perbedaannya ya. Sekarang coba kita styling dari mulai H4-nya. Oke, pertama kita pakai kelas yang sama ya, kelas FS5. Oke, FW-nya bold. Oke, warnanya kita buat kuning. Kuning itu warning ya. Oke. Oke ya, terlihat ya perbedaannya ya. Terus sama si paragraf ini kalau kita kasih misalnya kelas text mood. Tuh, terlihat. Terus kalau kita mau tambahin misalnya MB 0, oke, margin bottom 0, terus LHSM lebih kecil lagi. Oke, berarti yang di atas kita samakan MB 0, terus LHSM. Tuh, lebih rapat lagi. Oke. Nah, tinggal implementasi satu lagi. Oke, implementasi satu lagi berarti di kolom yang berikutnya. Call MD 4. Oke. Di dalam ini kita buat cart dengan isinya P3. Oke, di dalam ini kita buat H4 isinya misalnya 5 error system. Oke, kita isi paragraf misalnya perlu pengecekan segera. Oke, sekarang coba kita styling lagi teksnya. Oke ya, jadi kalau di sini berarti pakai cara yang tadi, kelas FS5, terus FW bold, terus warnanya misalnya saya mau warna merah. Nah, gitu. Langsung ya, kayak gitu ya. Berarti P-nya kita buat kelas yang sama, kelas text muted ya, MB0, nggak ada margin bottomnya, terus LHSM. Tuh, keren ya jadinya. Perlu pengecekan segera urgent. Kita buat gitu deh ya, biar jadi 2 baris biar sama. Urgent. Oke ya, lebih kurang seperti itu. Section pertama dan kedua clear ya. Nah, terus kalau kita mau buat section lagi untuk buat improvement belajar tipografi yang lain, misalnya saya buat section. Oke, di atas ini sama seperti tadi, MB3. Nah, sectionnya isinya misalnya saya buat H3, isinya misalnya data aktivitas user. Oke, kalau kita buat di sini kelas H4, maka dia langsung merubah menjadi H4 ukurannya. Nah, itu kayak gitu. Oke, terlihat ya, MB3. Nah, di bawah ini saya misalnya buat table nih. Ya, nanti kita akan pelajarin table ya. Saya buat pakai kelas table border. Oke, di dalamnya ada thehead. Oke, di dalam thehead itu ada tr, ada isi tabelnya misalnya nama, th status, th aktivitas. Oke ya, itu kayak gitu ya. Nah, thehead-nya kita kasih kelas misalnya table light. Oke, warnanya jadi kayak abu-abu ya. Nah, terus ini kan tadi di dalam tr ya, kita perlu buat t-body-nya. Nah, di dalam t-body-nya kita buat satu data aja ya, namanya untuk sampel ya. Nah, oke, misalnya namanya Jaka Prayuda. Oke, td-nya statusnya misalnya online. Terus td-nya berikutnya misalnya update produk. Oke, nah sekarang kalau kita buat styling lagi. Ini saya buat misalnya tag kapitalis. Ya, teks kapitalize. Oke. Nah, apa bedanya? Contoh, Jakanya saya buat di J depan sama P depan itu kecil. Dan kamu bisa lihat di sini J dan P-nya jadi besar. Kayak camel case ya. Oke. Online-nya saya buat misalnya online-nya saya update dulu di sini. Saya buat span. Nah, di sini saya buat kelas teks sukses. Tuh, warna hijau. Ditebalkan FW bold. Oke. Update produk kita buat misalnya kelas FST italic. Jadi miring dia.
Nah, itu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai tag HTML biasa ya, yang seperti ya tag I ya, italic ya langsung miring ya. Tapi ini kita pakai Bootstrap, ya kan? Oke, jadi kalau kita copy, misalnya kita buat nama kedua misalnya Hafiz. Oke. Hanya besar tuh ya. Terus di sini misalnya offline, warnanya merah. Oke. Di sini misalnya delete product. Nah, kan gitu ya, terlihat ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau buat footer. Oke, di bawah section saya mau buat footer. Oke. Oh, kita pakai header, section, footer. Mungkin kamu harus pahamin kita udah pakai HTML5 ya dalam mapping HTML-nya. Oke, di dalam footernya saya misalnya buat dashboard. Oke, versi 1.0, versi 1.0 dibuat sebagai contoh. Oke. Nah, sekarang kita desain footernya. Oke. Pertama, kita buat footernya ini di tengah, text center. Kalau saya save, maka dia udah di tengah-tengah nih. Oke ya. Terus saya mau text smooth. Oke, agak doff ya. Terus margin dari jarak ke atas itu 5. Oke. Terus PB, padding bottom itu 4. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat responsifnya. Nih. Ya, kita udah punya dashboard nih gitu, simple aja. Jadi kalau dashboardnya besar itu si kolom cut-nya dibagi 3. Kalau dashboardnya dibuat makin kecil, si cut-nya itu 12 ya, susun ke bawah. Oke. Oke ya. Nah, ini gambaran sampel project kita mengenal typography dari mulai warna, tata letak, utility seperti uppercase, capitalize ya, terus seperti font bold ya, italic ya, terus warna tata letak itu merupakan gambaran kita belajar text utility. Oke, kita akan lanjut ke episode kelima, bahas series berikutnya.